Penangkapan Peggy itu dinilai mampu membuka tabir misteri. Dan waktu penangkapan, saudara Peggy itu nggak ada. Namun ada saat pas kejadian. Kemudian anaknya jawab kayak gini, "Enggak mak, demi Allah, demi Rasulullah, saya itu..." Hi everyone, I'm Isul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting. Alright ya pribadi, di video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana Peggy yang baru-baru ini ditangkap. Dan usai dia ditangkap, banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dari para publik, terutama ketika mendengarkan bagaimana statement dari pihak keluarganya Peggy. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. By the way, ngomong-ngomong soal Peggy itu siapa sih? Jadi guys, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, Peggy Setiawan alias Peggy Peron itu merupakan salah satu DPO dalam kasusnya Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 yang lalu. Pada kala itu, pihak kepolisian berhasil menangkap 8 orang dari 11 tersangka. Dan para tersangka diketahui berusia antara 16 sampai 24 tahun dan semuanya merupakan anggota geng motor. Dan 3 orang ini masuk dalam DPO. Dan dari ketiga orang ini ada namanya Peggy. Adapun untuk Peggy, baru-baru ini ditangkap nih guys di Bandung. Saat dikonfirmasi, di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa Peggy ditangkap di Bandung pada hari Selasa tanggal 21 Mei malam. Dia ditangkap tanpa adanya perlawanan. Selama ini dia itu bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Namun belum diketahui juga secara pasti berapa lama dia menjalani profesi tersebut. Keesokannya, petugas gabungan Dirkrimum Polda Jabar dan Polres Cirebon Kota menggeledah rumah neneknya Peggy. Penggeledahan itu dilakukan sebagai bagian dari prosedur penyidikan. Dan penggeledahannya dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama kurang lebih 3 jam hingga selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kartini yang merupakan ibunya Peggy mengatakan bahwa di saat penggeledahan berlangsung, seluruh ruangan yang ada di rumah diperiksa oleh petugas. Sejumlah dokumen miliknya Peggy juga dibawa oleh petugas. Dan dokumen-dokumen yang dimasukkan antara lain adalah yang pertama ijazah SMP, lalu 2 STNK motor, terus ada juga dus HP dan fotokopi KTP kakaknya Peggy. Kemudian menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat, yakni Kombes Jos Abraham Abbas, penangkapan Peggy itu dinilai mampu membuka tabir misteri kasus tahun 2016 itu. Beliau lantas mengungkapkan nih guys bahwa Peggy ini diduga sebagai otak pelaku. Dan dugaan itu didapati oleh pihak kepolisian dari pengungkapan kasus yang sebelumnya telah dilakukan. Sejak dugaan melakukan aksi tersebut, Peggy pun memulai pelariannya. Jules mengatakan bahwa Peggy kerap berpindah tempat dari persembunyiannya selama 8 tahun pelariannya. Beliau juga mengatakan bahwa polisi itu sempat mengalami kesulitan di saat melacak keberadaannya. Adapun Peggy itu berpindah tempat diantaranya adalah Cirebon dan juga Bandung. Dan tidak hanya sampai di situ, kepolisian juga turut mendapati pengakuan dari terduga pelaku di saat dirinya melakukan pelarian. Didapati bahwa terduga pelaku ini kerap bergonta-ganti namanya sebelum dibekuk oleh pihak kepolisian. Seperti dilansir dari TV One News, kurang lebih seperti inilah bagaimana statement beliau. Mari kita baca. Dia berganti nama. Panggilan di tempat kerja atau di tempat sebagai kuli bangunan, dia itu mengaku bernama Robi. Kemudian ada juga Aib selaku saksi kunci dalam kasus ini mengatakan bahwa dirinya sempat dimintai keterangan oleh kepolisian usai penangkapan Peggy Peron dilakukan. Dalam statementnya Aib mengatakan kayak gini guys. Terakhir semalam itu ditanyakan soal DPO yang tertangkap. Apakah saudara kenal? Saya kenal tapi tidak tahu namanya. Apakah tahu motornya? Tahu motornya itu Smash. Dan guys, mari kita dengarkan bersama-sama seperti apa statement dari saudara Aib mengenai hal tersebut. Dan untuk video full dari interviewnya langsung aja ke kompas.com ya. 2016. Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ditangkap. Jadi menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuma saya tidak tahu namanya. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya tahu motornya apa, Smash. Smash warna pink. Smash warna pink. Iya. Waktu penangkapan itu
saudara Peggy itu nggak ada ya penangkapan. Waktu Tapi waktu pas kejadian itu ada. Jadi seperti itulah bagaimana statementnya ya teman-teman. Intinya dia itu mengatakan bahwa dirinya kenal, tapi nggak tahu namanya. Dan waktu penangkapan saudara Peggy itu nggak ada, namun ada saat pas kejadian. Oke, itu berdasarkan statement dari Aep ya guys. Sementara itu, kalau dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum mengatakan bahwa Peggy itu bukanlah pelaku. Kita mulai dulu ya, mungkin melihat bagaimana statement dari pihak pengacaranya saudara Peggy. Di sini ada Sugianti selaku pengacara Peggy mengatakan bahwa kliennya itu enggak terlibat dalam kasusnya Vina Cirebon. Dia juga mengklaim bahwa kliennya tidak mengenal sosok almarhumah Vina. Dalam statementnya kepada wartawan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei, beliau mengatakan, Peggy tidak pernah melakukan perbuatan keji itu. Kenal sama Vina juga enggak. Kenapa Peggy dikejar-kejar oleh polisi? Sang pengacara juga mengatakan nih guys bahwa kliennya itu ditangkap saat sedang mengechat rumah di Bandung. Peggy pun pada saat itu lantas merasa terkejut setelah didatangi oleh pihak kepolisian. Sugianti juga mengatakan bahwa kliennya itu stres dan juga ketakutan. Sementara itu, berdasarkan dari sudut pandang keluarga, penangkapan Peggy dirasa sangat janggal. Menurut mereka, saat kejadian tahun 2016 silam, Peggy itu bekerja di Bandung. Saat itu, pasca kejadian, polisi juga menggeledah rumah Peggy dan juga mengamankan 2 motor. Dan barulah setelah 8 tahun berlalu, tepatnya adalah Selasa malam tanggal 21 Mei 2024 kemarin, dia ditangkap. Sang ibunda yang menjenguk anaknya di Mapolda Jabar menuturkan bahwa Peggy memastikan tak terlibat dalam kasus tersebut. Bahkan, Peggy juga mengatakan dirinya siap untuk D-word karena dijadikan tumbal oleh pejabat. Kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari ibunya Peggy. Di sini ibunya itu nanya nih sama anaknya, kamu melakukan nggak? Melakukan dalam artian melakukan perbuatan itu nggak sama almarhum Eki dan juga almarhumah Vina? Kemudian anaknya jawab kayak gini, enggak mak, demi Allah, demi Rasulullah, saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya. Ngapain saya ikut-ikutan kayak gitu atau ikutan geng motor? Udah mah, Peggy sih lagi dikasusin kayak gini. Itu sih, setelah mama pulang, Peggy nggak ada umur. Peggy minta maaf sama mama, sama bapak. Barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama. Udah, Peggy minta maaf. Peggy biarinlah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan nggak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy D-word, Peggy mati syahid. Oke teman-teman, jadi sepatutnya bagaimana cerita dari sang ibunda. Intinya adalah Peggy meyakinkan sang ibunda bahwa dirinya bukanlah pelaku dalam kasus tersebut. Adapun untuk Kartini juga meyakinkan sang anak untuk selalu berkata jujur sesuai dengan apa yang dialami dan menegaskan agar Peggy nggak mengaku jika memang dirinya tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Meskipun wajahnya mungkin dibuat sampai bonyok atau bahkan sampai D-word. Di sisi lain, ISIS itu meminta Polda Jawa Barat segera menggelar konferensi pers untuk menjawab kegaduhan soal keaslian sosok Peggy alias Peron. Pengamat kepolisian dari ISIS yakni Bambang Rukminto mengatakan bahwa langkah ini perlu diambil oleh Polda Jabar agar asumsi publik nggak semakin liar. Beliau juga menyebutkan bahwa Polda Jabar semestinya merespon kegaduhan ini secara cepat. Hal ini sesuai dengan jargon presisi di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, bahwa responnya cepat dan juga transparansi itu mutlak dilakukan. Selain itu, ada juga Hotman Paris nih yang juga menyampaikan hal serupa, yang meminta tanggapan atas keaslian sosoknya Peggy yang baru ditangkap. Lantaran banyak netizen yang menanyakan hal tersebut kepadanya. Dikutip dari Instagramnya, Hotman mengatakan, "Halo Bapak Kapolda Jawa Barat, halo Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Polda Jawa Barat. Banyak netizen senang setelah salah satu dari DPO kasusnya Vina itu telah tertangkap, yakni Peggy atau Peron. Namun, belakangan ini ada ribuan netizen yang komen di Instagramnya Hotman Paris yang menanyakan apakah itu asli Peggy atau Peron atau apa. Walau begitu, Hotman juga meyakini kerja-kerja profesional Polda Jawa Barat. Ia yakin DPO yang ditangkap tersebut benarlah Peggy. Meski demikian, Hotman mengusulkan agar Polda Jawa Barat menggelar konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan DPO yang dimaksud. Beliau lantas mengatakan, ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau Peron. Dan terkait hal ini, Kabid Humas Polda Jawa Barat itu mengatakan bahwa penyidik di Treskrimum itu masih melakukan pendalaman. Dan jujur ya, aku tuh setuju banget dengan saran yang diberikan oleh Hotman Paris dan juga Bambang Rukminto, yang mana pihak kepolisian itu dapat menggelar konferensi pers dan juga menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini supaya tidak memunculkan opini-opini yang semakin liar.
Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Dan kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus yang satu ini. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Aku mohon koreksinya ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.